Selamat malam pemirsa, fenomena ini menjadi sorotan karena orang yang tadinya mungkin tidak bisa bicara, jadi bisa bicara. Orang yang tulangnya bengkok atau patah bisa diobati. Bahkan kemarin puncaknya, masih di bulan ini, tepatnya di Cilodong, Depok, Jawa Barat, menjadi magnet sosok perempuan yang berasal dari Kabupaten Pasir ini didatangi oleh ribuan orang. Mereka ingin berobat. Karena apa mereka ingin ke sana? Apakah memang terbukti paten manjur berobat dengan sosok yang satu ini? Nah itu dia, kemudian ribuan orang berkumpul untuk dapat mendapatkan pilihan pengobatan di luar medis begitu ya. Oleh Ida Dayak yang kita kenal bersama melalui yang viral di media sosial, hanya dengan mengoleskan sebuah minyak saja tangan yang bengkok pun bisa menjadi lurus. Tapi bagaimana kalau kita melihat hal ini dari kacamata medis dan juga nanti kita minta respon dari pihak pemerintah mengenai hal ini. Sejatinya pemirsa, kami mengundang Ibu Ida Dayak untuk kemudian bergabung berdiskusi bersama kami di Catatan Demokrasi. Tapi sayang sekali sore hari tadi memberikan pernyataan bahwa usai memberikan pengobatan 200 hingga 300 orang sehari loh ya. Dalam satu hari ini kemudian mengalami kelelahan, sehingga kita simak bersama. Ini dia pernyataan dari Ida Dayak berikut ini. Untuk Catatan Demokrasi hari ini hari Selasa tanggal 11 Maret April, saya maksudkan 2023, karena dari pagi sampai dengan malam ini lebih dari 200 sampai 300 orang Sapu Adenona sudah melayani banyak orang. Jadi minta maaf tidak bisa datang di Catatan Demokrasi TV One. Adik kasih tahu orang tadi. Ya karena kecapean banget, ya istirahat dulu lah. Tidak bisa datang ke Catatan Demokrasi. Ya maaf, kami belum bisa datang Catatan di Catatan Demokrasi. Iya. Bisa lain kali boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tidak main-main, tidak kaleng-kaleng, karena ternyata yang berobat dengan Ida Dayak ini bukan hanya orang biasa, orang yang secara ekonomi mohon maaf menengah ke bawah, tapi banyak juga ada mantan kepala BIN, ada mantan Panglima TNI, sama Guru Soekarno Putra juga pernah diobati langsung oleh Ida Dayak. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas hal ini di meja Catatan Demokrasi. Tapi sebelumnya kita minta tepuk tangan dulu dari mahasiswa Universitas Bakri. Terima kasih sudah hadir. Nanti kami juga mohon kepada mahasiswa-mahasiswi juga dari Universitas Bakri untuk bisa bergabung berdialog bersama kami. Langsung saja kami perkenalkan narasumber kami sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Pemirsa, ada Bang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada juga Bang Rudi Kamri di pegiat media sosial. Selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih. Kami juga menghadirkan ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin, bisa langsung bergabung bersama kami. Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Bang Ali, terima kasih banyak. Tadi dari pakaian masih berinteraksi langsung dengan Ida Dayak. Nampaknya sama nih pakaiannya tadi dari Depok nih Bang. Yang diobati bagian apa Bang tadi Bang? Kaki, tangan? Udah sehat banget kayaknya malam hari ini Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Kami juga menghadirkan selamat malam Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum. Ada siapa lagi? Maria di sisi kiri Maria. Ini dia, kita perkenalkan juga ada Prof. Musni Umar selaku sosiolog. Selamat malam Prof. Assalamualaikum. Dan juga sudah hadir di ujung sana yang cantik jelita, ada Dr. Eva Caniago, Ketua Umum Dokter Indonesia Bersatu. Selamat malam Dr. Eva. Selamat malam. Selamat malam Dr. Eva, jika berkenan maskernya boleh sambil dilepas Dr. Eva. Kalau berkenan ya Dr. Eva, tapi kalau memang lagi flu kami persilakan Dr. Eva untuk tetap menggunakan masker. Tapi kita akan menyoroti fenomena Ida Dayak ini. Awalnya ramai di media sosial, tiba-tiba dipanggil oleh Kostrad untuk mengobati ribuan orang. Dr. Eva percaya nggak? Benar-benar manjur nggak sosok perempuan ini? Pertama saya mau menyampaikan dulu bahwa pandemi sudah berakhir. Jadi saya menggunakan masker ini bukan karena alasan pandemi, tapi saya ingin mendidik masyarakat bahwa ketika kita sakit kita ada adab yang harus dijaga. Kita mencegah penularan terhadap orang lain di sekitar kita. Baik, silakan Dok. Nah, mengenai fenomenal ini, menurut saya ini hal yang biasa saja, bukan sekali dua kali, dan bukan kali ini saja. Pengobatan seperti ini kita sudah ketahui sejak dulu, ya sejak mungkin dahulu kala kita mungkin lebih mengenal pengobatan seperti ini daripada pengobatan secara medis ya. Dan ini hal yang biasa dan menjadi tidak biasa karena dibuat viral, menjadi fenomena ketika dibuat viral dan lebih-lebih lagi ketika seakan-akan dipromosi oleh tokoh-tokoh publik. Bahkan kalau tadi saya mendengar TNI ya, itu artinya atas nama negara ya. Jadi dipromosi atas nama negara juga. Dan kalau di Indonesia ini sudah menjadi budaya
hal yang tidak biasa diviralkan dan itu jadi luar biasa gitu. Padahal kita tahu hal-hal seperti ini sudah biasa dan akhirnya lama-lama orang juga lupa gitu ya. Nah, apakah saya percaya atau tidak? Sebagai seorang dokter yang kita terbiasa harus mengerjakan sesuatu itu berdasarkan ilmu, berdasarkan data, bukan berdasarkan kata-kata ya. Jadi saya dididik untuk seperti itu karena apa? Saya ini ditugaskan negara untuk melayani masyarakat Indonesia dengan pelayanan yang terbaik, yang dijamin sesuai standar keilmuan, yang dijamin secara seluruh internasional ya, ada standar yang kami kerjakan dan kami dijamin oleh negara bahwa apa yang kami kerjakan ini memang sudah melalui prosedur yang bukan tiba-tiba bisa saja gitu. Kami melalui proses bermacam-macam untuk diakui sebagai dokter yang berhak melayani. Nah, jadi menurut saya ini biasa-biasa saja dan tidak akan menjadi masalah. Namun akhirnya akan menjadi masalah ketika saya mendengar tadi negara ambil posisi di sini. Seakan-akan mempromosikan, seakan-akan ya mohon maaf. Mempromosikannya dari sisi mana ya jadi dokter gini Eva loh, ya? Kalau seorang pejabat publik, mungkin saya salah ya. Mantan Panglima TNI Bu, bukan Panglima TNI. Oh ya baik, Iya, baik ya. jadi oke. jangan langsung ke negara-negara gitu loh. Ya. Oh, maaf Bang. Tapi kita tadi gimana tadi? Tapi yang mengundang kemarin di Mantan Panglima TNI Maaf Bu Pak, dia bilang. tadi saya dengar ada Tapi yang fasilitas kemarin mengundang di Cilodong Kostrad. Kostrat. Ya itu kan bukan dalam sebagai institusi ini kan resmi kan, itu kan untuk pelayanan sosial. Untuk bakti sosial. masyarakat. Jadi Bakti Pak, nggak mohon bisa maaf, dikait-kaitkan Pak. dengan negara. Pak, pelayanan Enggak lah, sosial itu negara atas itu- nama negara, Pak. Pelayanan Bu, sosial saya itu atas juga nama bisa negara. melakukan pelayanan sosial Bu. Tidak ada Pelayanan yang mengatakan sosial. Kalau pelayanan mau, Pak. sosial tidak bisa. Bisa, Saya bagi Pak. sembako kalau lebaran itu pelayanan sosial bukan. Bapak Saya atas nama- menyediakan ambulans untuk masyarakat pergi ke rumah sakit pelayanan sosial bukan. Tapi atas nama Udah Bapak deh. kan? Masalahnya apa buat Bapak Ibu? menyebutkan atas nama sebagai Masalahnya DPR? apa buat yang jadi persoalan Ibu apa? Enggak, saya saya tanya enggak dari tadi bilang. enggak? Tidak, saya Ibu bukan. itu dari tadi, ini biasa, ini enggak biasa, ini viral. Bukan itu yang mau didengar dari Ibu. Coba kasih pertanyaan lagi biar jelas dia Enggak. jawabnya. Dengar, jadi begini. Pak, negara ini tugasnya menjaga semua warganya dari hal-hal yang akan merugikan. Memang ada yang sudah Bu, menjamin gini bahwa ini. aja. Tadi pertanyaanmu apa sih? Coba jelasin dulu dong. Karena ngawur nih kalau menurut Dokter Eva, saya. kemarin di Cilodong, di Depok, Jawa Barat yang mengundang Iya, tadi Ida kan Dayak ini dibilang diundang atas oleh nama Kostrad. Kostrat. Dalam acara Misal. bakti sosial. Ribuan Bakti orang sosial. datang ke sana. Iya, Ida bakti Dayak menjadi sosial. magnet tersendiri. Pak, kalau bakti sosial itu artinya apa? Pengobatan yang diberikan itu terjamin loh Pak. Itu dijamin oleh negara, ini pasti akan memang melalui standar gitu loh. Apakah, mohon maaf, saya bukannya tidak percaya pengobatan Ibu Dayak. Bukannya tidak setuju. Ini pengobatan yang udah ada sejak lama. Menurut saya ini Maaf, bebas-bebas Dokter Eva. saja siapapun untuk Dokter Eva, melakukan mohon maaf. pengobatan ini. Sebetulnya kalau Kostrad mengundang ya, itu bukan berarti dia mewakili institusi keseluruhan dari TNI atau bahkan negara gitu loh. Pak, Jadi Pak. artinya jangan membesarkan, mengglorifikasi acara ini seolah-olah negara ikut campur. Pak, beda Pak. Kalau Tidak, Kostrat, tidak ada masalah. Iya, Dan bukan masalah. negara Pak, sama sekali tidak Kostrat terlibat itu dalam hal lembaga ini. di bawah siapa Pak? Bu, kalau ada dokter malpraktek apakah seluruh ikatan dokter mau disalahin Bu? Bukan Pak, saya Enggak, tidak enggak, ini saya tidak Anda bukan menyalahkan. mengeneralisasi. Tapi maksud Anda saya gini, mengeneralisasi. misalnya Jangan ya Pak, sembarangan. saya Kita melakukan tahu yang praktek undang atas satu nama unit di dokter. Cilodong. Enggak, bukan. Anda sedang menarik Dokter persoalan Eva. jadi persoalan Dokter negara. Eva. Dokter Itu mah Eva. kampungan kalau Iya, menurut Dokter saya. Eva, coba kita fokus terlebih dahulu. Apa yang kemudian Ibu soroti kurang tepat dari Ya. pengobatan Dokter Ida? Secara medis ya kita melihatnya. Ya, kalau masalah pengobatan, saya bilang itu semua orang punya hak masing-masing untuk mencari pengobatan solusi untuk dirinya sendiri. Tergantung tingkat ekonominya, tingkat intelektualitasnya, tergantung tingkat keimanannya, tingkat penyakit yang dia punya. Itu hak semua orang. Kita nggak bisa memaksa harus sama dengan kita. Saya tidak bisa memaksa orang untuk berobat ke dokter. Iya. Poinnya Saya udah, tidak poinnya bisa. udah. Itu bebas gitu loh. Itu terserah, itu terserah. Oke. Itu hak semua orang. Dan kita nggak bisa bilang, oh saya benar, saya dokter pasti benar. Ya. Tidak bisa. Ya, ya, ya. Karena Ya, ya, ya. saya sebagai dokter bukan kompetensinya untuk menilai itu benar atau tidak. Oke. Karena saya Clear. bukan dukun. Clear, Ya, clear, clear. Tapi saya hanya ingin mengatakan ada contoh kasus. Ketika tokoh publik bicara satu pengobatan yang ada urusannya dengan nyawa manusia, dengan pengobatan,
dulu waktu kasus COVID. Ada tiba-tiba tokoh publik yang bilang, oh terapi plasma bagus. Tahu nggak Pak yang terjadi? Semua yang datang berobat ke saya itu minta terapi plasma. Sampai mau bacok-bacok sama saya. Kenapa? Karena dia udah mindsetnya itu masyarakat bawah ini dia mikir, oh ini pasti bener loh kalau tokoh publik gitu loh. Itu yang maksud saya. Bukan saya menyalahkan apa. Jadi saya berharap negara ada untuk ini menjaga keselamatan. Mungkin mau diakomodir silakan. Diakomodir kenapa Pak? Orang kan rakyat mau berobat. Apalagi misalnya kita negara nggak bisa menyiapkan uang nih sampai sembuh, ya kan misalnya kan. Ya kan dia cari cara sendiri untuk sehat. Atau di sini pengobatan belum bisa maksimal. Oh dia divonis tingkat akhir nggak ada pengobatan. Kalau dia mau cari caranya sendiri kan bebas gitu loh, haknya mereka. Cuma mungkin kalau mau dianggap kita boleh nih di sini pengobatan seperti yang goib ini, ya silakan negara kasih perlindungan. Nanti kalau dilindungi kan kita juga nggak tahu dokter. Ini kan hanya pilihan alternatif di luar medis ya, dokter Eva. Lagian saya baru dengar pengobatan Bu Ida Dayak itu goib gitu loh. Pengobatan alternatif ya, Iya, alternatif Dokter Eva. ya, dokter Eva. Apapun itu, ya kan katanya gini loh Pak, itu tiba-tiba yang ini tahu-tahu sembuh ya kan, semua penyakit bisa sembuh. Apakah Saya itu dengarnya gitu. mustahil di mata medis? Ya Pak? Apakah itu mustahil di mata medis? Saya kira kalau secara ilmu kedokteran itu tentu tidak mungkin. Tapi kan namanya ilmu gaib itu ada, kita nggak masalah gitu loh. Ilmu, ya apa itu Bang, alternatif atau apapun itu kan ada sesuatu yang tidak biasa gitu loh. Yang di luar logika orang kok tiba-tiba orang ini bisa sembuh. Padahal dokter dengan berbagai alat tidak bisa menyembuhkan, misal gitu ya Bang. Itu kan ada gitu loh. Ya. Harusnya kita minta klarifikasi dari Bu Ida Dayak secara langsung, tapi karena malam hari ini berhalangan hadir, saya mohon nih Bang Abalin. Saya tadi sudah meyakinkan beliau untuk bisa datang. Terima kasih Bang Abalin. Hari ini sengaja saya menyisihkan waktu untuk TV One, khususnya di acara Catatan Demokrasi, untuk mengajak beliau, kemudian saya bertanya juga kepada beliau untuk apakah tanggapan beliau terhadap penilaian orang tidak gaib dokter ya, klinik dan lain-lain, tapi memang lebih kurang hari ini sekitar 342 orang yang dia obati. Satu hari? Iya, ke Mbak Yu, ke Kandaku, iya. Tapi saya ajak, cuma dia kecapean benar. Jadi saya minta aja bikin semacam testimoni atau jawaban supaya setidaknya juga ada manfaatnya untuk publik dan sekaligus bermanfaat untuk diskusi kita pada malam hari ini. Tadi sudah kami tayangkan Bang Abalin interaksi, nah ini gambarnya. Saat ini bisa Anda melihat di TV ketika Bang Abalin sama Ida Dayak. Tapi seperti ini Bang Abalin, ketika tadi Bang Abalin bertemu langsung dengan Ida Dayak, apakah sempat bercerita sejak kapan Ida Dayak ini memiliki kemampuan pengobatan alternatif dengan minyak berwarna merah itu yang minyak khas langsung dari dibawa Ida Dayak, dari suku Dayak. Sesaat lagi kita bahasanya di Catatan Demokrasi pemirsa.